Ini dia Android Box terbaru dari Xiaomi. Xiaomi TV Box S Second Generation. Dengan sistem operasi Google TV yang berbeda dengan Android Box, membuat Xiaomi TV Box ini lebih unggul dari Android Box lain. Selain itu, sudah Google dan Netflix certified, jadi lebih gampang mengoperasikan melalui voice command. Mau tahu keunggulan lain dari Xiaomi TV Box S Second Generation? Tonton video ini sampai selesai. Warna khas Xiaomi juga digunakan pada box Xiaomi TV Box S Second Generation. Full oranye dengan penampakan unit serta remote pada bagian depan. Selain itu, terdapat logo Xiaomi di ujung kanan dan Google TV sebagai OS yang digunakan. Tulisan Second Generation dan support 4K Ultra HD menjadi pembeda. Dengan support resolusi 4K, berarti Xiaomi TV Box bisa memutar video hingga resolusi 4K, membuat tampilan jauh lebih tajam. Sudah support Google Assistant, jadi bisa mengoperasikan melalui voice tanpa perlu klik tombol lagi. Selain itu, terdapat informasi beberapa aplikasi yang bisa diinstal seperti Netflix, Prime Video, YouTube, dan lain sebagainya. Dan kelengkapan di dalamnya terdapat unit Android Box Xiaomi Second Generation, remote, kabel HDMI, power adaptor, dan panduan penggunaan. Unit berbentuk persegi dengan panjang sisi 9,5 cm dan ketebalan 1,5 cm melengkung di setiap tepi. Dengan full hitam doff dan tulisan Xiaomi dengan hitam glossy di bagian atas, semakin menambah kesan elegan pada unit Android Box ini. Bagian depan unit hanya terdapat lampu indikator yang menandakan unit menyala atau tidaknya. Sementara di bagian belakang terdapat kumpulan port, mulai port audio, port HDMI, port USB, dan port DC-in. Port audio bisa digunakan untuk menghubungkan speaker eksternal yang masih menggunakan kabel. Nanti akan saya coba berfungsi tidaknya. Dan port USB untuk menghubungkan Android Box dengan penyimpanan eksternal atau perangkat USB seperti keyboard, mouse, atau gamepad. Karena hanya terdapat satu port USB, tentunya sangat kurang jika menghubungkan USB memori dan perangkat lain secara bersamaan. Tapi bisa diakali menggunakan USB hub. Pada unit tidak terlihat adanya lubang sirkulasi udara. Padahal penting sekali untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Nanti akan saya cek suhu unit setelah proses review berpengaruh atau tidak. Tidak terdapat anti-slip di bagian bawah unit, membuat unit mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Remote memiliki ukuran panjang sekitar 16 cm. Sangat pas di tangan dan cukup menggunakan jari jempol sudah menjangkau semua tombol. Tombol remote cukup empuk saat ditekan. Pada remote terdapat tombol power, Google Assistant, navigasi, tombol OK, shortcut Xiaomi TV, back, home, shortcut Netflix, Prime Video, YouTube, dan apps. Tombol volume di bagian bawah. Karena sudah dilengkapi tombol Google Assistant, jadi bisa mengoperasikan melalui voice tanpa perlu klik tombol lagi. Selain itu, ada juga tombol Xiaomi TV untuk mengakses fitur Xiaomi TV Plus. Remote sudah menggunakan jaringan Bluetooth, membuat jangkauannya lebih luas. Masih bisa berfungsi tanpa diarahkan langsung ke Android Box. Adaptor memiliki output 5V 2A. Sudah menggunakan colokan versi Indo, jadi tidak perlu tambahan konverter lagi. Terdapat pula kabel HDMI dengan panjang sekitar 60 cm untuk menghubungkan Android Box ke TV. Manual book yang berisikan instalasi pemasangan dengan berbagai bahasa. Dalam pembelian juga terdapat 2 baterai A3, namun tidak masuk di dalam box. Mungkin seller yang menambahkan. Langsung saja kita nyalakan Android Box-nya. Saat proses awal tentunya harus setting-setting terlebih dahulu. Mulai setting bahasa, negara, menghubungkan dengan WiFi, lalu login akun Google, dan memiliki beberapa aplikasi yang akan diinstal. Selanjutnya tinggal menunggu proses instalasi aplikasi. Durasinya dipengaruhi oleh kekuatan jaringan WiFi. Setelah menunggu sekitar 5 menitan, langsung muncul ketampilan beranda Xiaomi TV Box. Karena menggunakan OS Google, maka untuk tampilan UI sama seperti Chromecast atau Google TV lainnya. Mulai dari akun Google yang telah login, beranda penampilan shortcut aplikasi yang sudah terinstal,
Aplikasi berisikan APK yang sudah terinstal dan bisa langsung search APK yang ingin diinstal. Koleksi untuk berkas-berkas link atau konten yang telah tersimpan. Icon search untuk menelusuri semua kategori, kemudian icon setting dan logo Google TV. Untuk US Xiaomi TV Box sudah dual tap, tidak perlu klik lagi untuk ke pengaturan berikutnya. Coba cek sistem. Nama perangkat decoder TV Xiaomi dengan model Mi TV AFKRO versi OS Android 11. Device info terbaca penyimpanan internal 4,6 GB, sedangkan info produk 8 GB. Mungkin sisa 3 GB terpakai untuk sistem dan driver. Wah, hampir setengahnya terpakai. Agar lebih valid lagi, untuk cek detail spesifikasi, saya menggunakan aplikasi AIDA 64. Dari sisi hardware, Xiaomi TV Box menggunakan chipset Amlogic yang dikenal dengan chipset stabil. Dengan RAM 2 GB bisa untuk install aplikasi streaming hingga main game. Meskipun tidak terlalu banyak, setidaknya cukup untuk install beberapa aplikasi. Sementara total penyimpanan internal 4,4 GB, sangat jauh dari info produk. Xiaomi TV Box S Second Generation sudah support Bluetooth 4+. Bisa digunakan untuk menghubungkan melalui Bluetooth seperti keyboard, speaker, hingga gamepad tanpa menggunakan kabel. Menggunakan CPU 4 core ARM Cortex A55 dan kecepatan maksimum di 2004 MHz. Berarsitektur 64 bit meskipun masih menggunakan mode 32 bit. Dilengkapi GPU Mali G31, versi ini lebih bagus daripada 450 MP. Versi OpenGL ES 3.2. Dengan versi ini cukup sulit untuk main game, karena terkendala dari sisi grafis menyebabkan gambar nge-lag. Nanti akan saya coba untuk bermain game. Sudah support dengan jaringan Wi-Fi 5 GHz. Dengan versi Android 11 Pie dan keterangan perangkatnya belum di-root, masih aman dari aplikasi-aplikasi yang legal. Untuk kodek audio dan video sudah sangat lengkap, jadi bisa untuk play musik dan video dengan berbagai format. Untuk install aplikasi, Boys bisa ketampilan aplikasi, tinggal ketik aplikasi yang diinginkan lalu install. Selanjutnya coba untuk tes port USB pada unit. Sekaligus coba fitur multimedia. Karena port USB hanya satu, jadi saya menambahkan USB hub untuk menghubungkan flash disk dan hard disk secara bersamaan. Bisa dilihat, kedua perangkat berhasil terhubung dan terbaca oleh sistem. Waktu explore juga berjalan normal. Bisa untuk mendengarkan musik, menampilkan gambar, hingga play video secara offline melalui multimedia. Sangat membantu kalau ingin menyimpan banyak file pada Android Box. Bisa juga install APK melalui USB selama file APK kompatibel. Selain itu, untuk menghubungkan keyboard atau gamepad juga bisa melalui USB hub. Xiaomi TV Box S Second Generation sudah memiliki izin Wi-Fi DRM dengan level security L1. Artinya bisa memutar video di berbagai aplikasi streaming dengan resolusi Full HD hingga 4K, sesuai informasi pada produk. Untuk streaming, saya coba menginstal beberapa aplikasi online video, apakah bisa terbuka dan lancar saat digunakan? Pertama, aplikasi online video yang sering digunakan untuk streaming siaran lokal seperti APK Video dan Vision Plus. Aplikasi video bisa nonton siaran lokal tanpa berlangganan. Banyak sekali saluran TV yang bisa diakses hanya menggunakan Wi-Fi. Ada juga konten premium seperti siaran olahraga, video original series, movies, K-drama series, hingga film anak bisa diakses menggunakan aplikasi video. Namun untuk mengakses konten premium, pastikan Boys sudah berlangganan paket video. Aplikasi Vision Plus untuk mengakses saluran MNC Group seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan saluran lainnya. Di aplikasi ini juga tersedia banyak saluran lain yang bisa diakses secara gratis tanpa berlangganan. Meskipun untuk play konten premium tentu butuh login dan berlangganan. Lalu aplikasi Netflix sudah tersedia di Google Play, tinggal install, dan saya coba menggunakan fitur voice command. Open Netflix. Mengingat Netflix pada Android ini sudah certified, jadi secara otomatis langsung ke Netflix. Dengan login menggunakan akun Netflix, Boys bisa nonton banyak konten film, serial, drama, hingga reality show. Aplikasi Prime Video juga tersedia di Google Play. Bisa terbuka, hanya butuh login untuk menikmati film yang tersedia.
Aplikasi Disney Plus dan HBO Go juga bisa dibuka. Untuk memutar video harus login akun terlebih dahulu baru bisa play. Sementara aplikasi WeTV, Boys tetap bisa menikmati beberapa film atau drama tanpa login akun seperti aplikasi lainnya. Untuk aplikasi online video lainnya, selama ada di Google Play Xiaomi TV Box S Second Generation, maka bisa dibuka. Saya coba fitur Google Assistant menggunakan voice command untuk membuka YouTube. Video resolusi 8K. Dan terbukti langsung ke aplikasi YouTube. Coba putar salah satu video di aplikasi YouTube, bisa berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan bisa mengubah resolusi 2160p sama dengan 4K. Coba menggunakan speaker eksternal pada port audio. Ternyata bisa. Begitu juga untuk aplikasi YouTube Kids juga lancar untuk play video. Selanjutnya aplikasi Medsos. Untuk aplikasi Medsos, beberapa belum merilis versi Android TV-nya. Seperti Instagram, aplikasi ini bukan versi Android TV. Jadi tidak tersedia di perangkat Xiaomi TV Box S Second Generation. Coba install manual melalui file APK dan berhasil terinstall. Untuk mengoperasikan Instagram, saya menggunakan bantuan keyboard Bluetooth. Berhasil login dan untuk tampilan orientasi potret. Untuk scroll video lainnya masih oke, apalagi menggunakan mouse jadi lebih mudah. Aplikasi TikTok di Google Play sudah tersedia versi Android TV-nya. Coba install dan buka video masih oke untuk tampilan di televisi. Untuk install aplikasi sosmed lain bisa manual pakai file APK selama file kompatibel. Selanjutnya saya coba untuk main game. Android Box sudah saya install beberapa game melalui Google Play. Pastikan game yang terinstall sudah support dengan mouse atau gamepad, agar lebih gampang dimainkan. Coba game ringan terlebih dahulu, game Hungry Shark. Masih oke dan lancar saat dimainkan. Lalu game ringan lainnya, Cacing, juga masih oke untuk dimainkan, tanpa lag dan freeze. Untuk game yang berat, saya coba install Asphalt 8 melalui Google Play. Bisa dibuka, namun saat loading muncul notif error dengan keterangan butuh menghapus 256 MB dari aplikasi. Saya uninstall beberapa aplikasi, hasilnya tetap sama, muncul notif error. Begitu juga install Asphalt melalui file. Xiaomi TV Box S Second Generation tersedia fitur mirroring. Untuk menggunakan fitur ini, saya menggunakan aplikasi Home pada HP yang tersedia di Play Store. Lalu pastikan HP dan Android Box berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Dengan fitur mirroring ini menampilkan foto atau video pada HP ke layar TV. Bisa juga untuk play YouTube, tapi untuk kelancaran video tergantung kecepatan jaringan Wi-Fi yang dipakai. Karena remote sudah support Bluetooth, jadi jarak jangkauannya cukup jauh dan tidak perlu dihadapkan ke Android Box. Artinya bisa segala arah. Untuk jangkauan remote, saya coba di jarak 4-6 meter masih bisa. Tapi pastikan tidak ada penghalang antara remote dengan Xiaomi TV Box S Second Generation. Sensor sangat sensitif, tidak ada delay saat menekan tombol remote. Selain itu, remote Xiaomi TV Box S Second Generation sudah terdapat fitur HDMI CEC. Fitur mengontrol menggunakan satu remote. Jadi, Android Box bisa dioperasikan menggunakan remote TV, begitu juga sebaliknya bisa mematikan TV melalui remote Android Box. Selama proses tes dan pemakaian sekitar 2 jam stay menyala, Android Box tidak terlalu panas, meskipun tidak terdapat lubang sirkulasi udara. Mungkin disebabkan kondisi ruangan yang cukup dingin menyebabkan suhu Android Box mengikuti. Walaupun kondisi cukup hangat, tapi masih lancar untuk membuka banyak aplikasi dan main game. Untuk harga memang cukup mahal, sekitar 900 ribuan. Tapi untuk spek dan juga fitur menurut saya oke lah. Itu tadi review lengkap yang wajib diketahui sebelum membeli Xiaomi TV Box S Second Generation. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa di komen atau kontak langsung di sosial media Tamtam Boys. Jangan lupa mampir ke channel lainnya Tamtam Boys. Nama channelnya Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, sementara Techno Boys membahas seputar gadget jadul dan game jadul.
Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat notif video terbaru dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.